Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Ramadan dari kelas 11 IPA 1. Saya akan menceritakan tentang pahlawan nasional yaitu Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Jenderal Abdul Haris Nasution lahir di Kota Nopan, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pada tanggal 3 Desember 1918. Pria Tapanuli ini lebih menjadi seorang jenderal idealis yang taat beribadat. Ia dibesarkan dalam keluarga tani yang taat beribadat. Ayahnya bernama Abdul Halim Nasution dan ibunya bernama Zahra Lubis. Ayahnya adalah anggota pergerakan Sarekat Islam di Kota Nopan, Tapanuli Selatan. Jenderal Ahmad Nasution atau biasa disapa Pak Nas ini senang membaca cerita sejarah. Anak kedua dari 7 bersaudara ini melahap buku-buku sejarah dari Nabi Muhammad SAW sampai perang kemerdekaan Belanda dan Perancis. Riwayat pendidikannya. Dalam biografi Jenderal Ahmad Nasution diketahui bahwa ia memulai pendidikannya di Hollands Inland School atau HIS dan tamat pada tahun 1932. Setelah itu ia melanjutkan pendidikan menengahnya dan tamat pada tahun 1935. Ia kemudian berangkat ke Yogyakarta untuk melanjutkan sekolahnya di sekolah guru. Pada tahun 1938 ia meneruskan pendidikannya di AMS bagian B di Jakarta dan lulus pada tahun 1938. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Pulau Jawa, Ahmad Nasution kemudian kembali ke Pulau Sumatera dan menjadi guru di Bengkulu, kemudian Palembang. Profesi tersebut ia lakoni selama 2 tahun. Di tahun 1940, Ahmad Nasution mendaftar prajurit di Sekolah Perwira Cadangan yang dibentuk oleh Belanda. Setelah lulus, ia kemudian ditempatkan sebagai pembantu letnan di Surabaya. Ketika invasi Jepang ke Indonesia pada tahun 1942, Ahmad Nasution ikut bertempur melawan Jepang di Surabaya. Namun kemudian para pasukan yang bertempur bersamanya bubar. Ahmad Nasution sendiri kemudian pergi ke Bandung. Di sana ia menjadi seorang pegawai pamung praja. Tak lama kemudian ia kembali masuk militer dan menjabat sebagai wakil komandan barisan pelopor Bandung pada tahun 1943. Kekalahan Jepang pada tahun 1945 dan merdekanya Indonesia membuat Ahmad Nasution bersama dengan para bekas tentara peta kemudian mendirikan Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia. Karir militernya kemudian merangkak. Di bulan Maret pada tahun 1946, Ahmad Nasution ditunjuk sebagai Panglima Divisi 3 Priangan. Di bulan Mei 1946, Presiden Soekarno melantiknya sebagai Panglima Divisi Siliwangi. Pada tahun 1948, ketika pemberontakan PKI yang dipimpin oleh Musso pecah di Madiun, Nasution memimpin pasukannya menumpas pemberontakan tersebut. Ketika memimpin divisi Siliwangi, Ahmad Nasution menarik pelajaran bahwa rakyat mendukung TNI. Disinilah kemudian ia menggagas metode atau taktik perang gerilya atau guerrilla warfare yang diartikan sebagai bentuk perang rakyat. Buku yang ditulis Ahmad Nasution berjudul Strategy of Guerrilla Warfare. Buku ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa asing. Buku ini juga menjadi buku wajib Akademi Militer di sejumlah negara, termasuk Sekolah Elit bagi Militer Dunia, West Point, Amerika Serikat. Metode perang ini dengan leluasa dikembangkannya setelah Ahmad Nasution menjadi Panglima Komando Jawa dan masa revolusi kemerdekaan ketika agresi militer Belanda pada tahun 1948 hingga 1949. Setelah itu beliau diangkat oleh Presiden Soekarno kala itu menjadi Wakil Panglima Besar di bawah Jenderal Besar Sudirman. Setelahnya ia kemudian pindah posisi sebagai Kepala Staf Operasi Markas Besar Angkatan Perang Republik Indonesia. Di akhir tahun 1949, Ahmad Nasution kemudian menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Ahmad Nasution kemudian menikah dengan Johanna Sunarti yang merupakan putri kedua dari RP Gondokusumo, aktivis Partai Indonesia Raya Parindra. Sejak muda, Pak Nas gemar bermain tenis. Pasangan itu berkenalan dan jatuh cinta di lapangan tenis Bandung sebelum menjalin ikatan pernikahan. Pasangan ini dikaruniai dua putri, namun salah satunya wafat, yakni adik Irman Nasution ketika G30S PKI meletus. Di masa mudanya, Ahmad Nasution sangat mengagumi Insinyur Soekarno. Namun setelah masuk dalam jajaran TNI, ia kerap akur dan tidak akur dengan presiden pertama itu. Ia menganggap Soekarno ikut campur tangan dan memihak salah satu kelompok ketika
terjadi pergolakan di internal Angkatan Darat tahun 1952. Dalam biografinya, Jenderal H. Nasution diketahui bahwa ia adalah orang yang berada di balik peristiwa 17 Oktober. Ia menuntut pembubaran DPRS, kemudian melakukan pembentukan DPR baru. Insinyur Soekarno kala itu tidak senang dan kemudian memberhentikan H. Nasution sebagai Kasat. Namun Bung Karno kemudian mengangkatnya kembali. Pria yang akrab disapa Pak Nas sebagai Kasat pada tahun 1955. Ia diangkat setelah meletusnya pembentukan PRRI atau Permesta. Pak Nas dipercaya Bung Karno sebagai CEO formatur pembentuk Kabinet Karya dan Kabinet Kerja. Di tahun 1957, H. Nasution ikut dalam kancah politik Indonesia. Tahun 1957 terjadi pembentukan PRRI atau Permesta. Soekarno kemudian menyatakan status negara dalam keadaan perang. Ia ditunjuk sebagai penguasa perang pusat. Pemberontakan kemudian dipadamkan dengan cepat. Di tahun 1959, H. Nasution mengajukan gagasan pada Soekarno bahwa UUD harus kembali ke UUD 1945. Gagasan ini kemudian melahirkan Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Memasuki awal tahun 1960-an, hubungan antara H. Nasution dan Presiden Soekarno menjadi tidak akur atau renggang. Sejak awal 1960-an, hubungan kedua tokoh itu mulai renggang. Kala itu Jenderal H. Nasution menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan Indonesia. H. Nasution tidak suka dengan sikap Insinyur Soekarno kala itu yang dekat dengan PKI. Ketika peristiwa G30S PKI meletus pada tahun 1965, Jenderal H. Nasution menjadi salah satu target dari PKI untuk diculik dan dilenyapkan bersama dengan Ahmad Yani dan beberapa jenderal lainnya. Namun upaya tersebut gagal karena H. Nasution dapat melarikan diri dan melompat lewat jendela. Namun ia harus kehilangan putrinya, yaitu adik Irma Nasution yang tertembak ketika terjadi penculikan, serta ajudan Pierre Tendian yang disangka sebagai H. Nasution. Pasca G30 PKI, Jenderal H. Nasution kemudian bekerjasama dengan Soeharto yang kala itu menjabat sebagai Pangkostrat, menumpas habis para pimpinan dan pengikut PKI. Nasution juga merupakan tokoh yang sangat menentang PKI serta menentang usul mempersenjatai buruh dan tani. H. Nasution dan Soeharto. Beliau juga memimpin sidang istimewa MPRS yang kemudian menggeserkan Insinyur Soekarno dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia pada tahun 1967 dan mengangkat Soeharto sebagai Presiden Indonesia kedua. Pasca Soeharto berkuasa sebagai Presiden, Jenderal H. Nasution bertahun-tahun dikucilkan dan dianggap sebagai musuh politik pemerintah Orde Baru. Bahkan kalau ada jenderal yang mengalami kesulitan air bersih sehari-hari di rumahnya, maka itulah H. Nasution. Tangan-tangan terselubung memutus aliran air PAM ke rumahnya. Tak lama setelah Nasution pensiun dari militer untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, keluarga Pak Nas terpaksa membuat sumur di belakang rumah. Usai tugas memimpin MPRS pada tahun 1972, Jenderal Besar yang pernah 13 tahun duduk di posisi kunci TNI ini tersisih dari panggung kekuasaan. Ia lalu menyibukkan diri menulis memoir. Sampai pertengahan 1986, 5 dari 7 jilid memoir perjuangan H. Nasution telah beredar. Kelima memoirnya, Kenangan Masa Muda, Kenangan Masa Gerilya, Memenuhi Panggilan Tugas, Masa Pancaroba, dan Masa Orla. 2 lagi memoirnya, yakni Masa Kebangkitan Orba dan Masa Purnawirawan. Masih ada beberapa bukunya yang terbit sebelumnya, seperti Pokok-pokok Gerilya TNI 2 jilid dan Sekitar Perang Kemerdekaan 11 jilid. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution menghembuskan nafas terakhirnya di RS Gatot Subroto pada tanggal 6 September di tahun 2000. Itu merupakan bulan yang sama ia masuk daftar PKI untuk dibunuh. Jasadnya kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan TMP Kalibata, Jakarta. Atas jasa jasanya pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional. Namanya juga dipakai sebagai nama beberapa jalan di Indonesia. Sekian dari saya, kalau ada salah dan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.